Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang audit mutu dan sertifikasi sistem manajemen mutu. Kelompok 10 terdiri dari saya sendiri, ada Hadi, ada Pak Abdul Aziz, dan Mbak Dewi Wulansari. Langsung saja, pengertian sistem manajemen mutu. Pengertian sistem manajemen mutu adalah sistem yang terdapat di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi pelanggan untuk mencoba produk baru yang ditawarkan organisasi dan kemudian tetap setia untuk terus memakai produk yang ditawarkan organisasi tersebut. Semakin mudah pelanggan untuk mendapatkan produk yang ditawarkan organisasi melalui kemudahan sistem yang ada, semakin setia pula pelanggan memakai produk yang ditawarkan organisasi tersebut. Lalu sistem manajemen menurut ahli yaitu suatu sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi. Gaspars 2002. Pengertian audit. Audit dapat dilakukan bukan untuk keuangan saja, tapi bisa untuk operasional dan mutu. Apakah perbedaan antara audit operasional, audit keuangan, audit mutu? Perbedaan itu terlihat bila didasarkan pada beberapa karakteristik audit seperti tujuan dilakukan dan ruang lingkup pada internal usaha atau internal audit. Audit keuangan bertujuan memberikan opini atas hasil laporan keuangan dan memeriksa pengendalian internal perusahaan yang terkait dengan keuangan perusahaan. Audit mutu bertujuan untuk memeriksa prosedur pelayanan perusahaan terhadap pelanggan supaya kepuasan pelanggan tercapai harapannya atau sesuai dengan prinsip ISO. Lalu peranan audit sistem manajemen mutu. Audit sistem manajemen mutu merupakan evaluasi keefektifan sistem mutu secara objektif. Audit mutu memberikan laporan status kesehatan mutu perusahaan secara lengkap tepat pada waktunya. Audit mutu dilakukan sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan memberikan jaminan bahwa penerapan mutu dan memelihara sistem mutu sesuai dengan kebijakan, tujuan, perencanaan, dan prosedur mutu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, audit mutu merupakan alat verifikasi yang mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang mengganggu, dan bila audit mutu dilakukan, memberikan ruang untuk melaksanakan tindakan koreksi dan penyempurnaan sistem. Di sini keuntungan untuk sistem audit sistem manajemen mutu yaitu yang pertama membantu mengembangkan sistem manajemen mutu terpadu yang efektif. Yang kedua, menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, membantu pembagian sumber daya optimal. Yang keempat, membantu untuk mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu, memungkinkan tindakan koreksi tepat waktu. Yang keenam, mengurangi biaya-biaya umum tambahan. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas. Dan kedelapan, meningkatkan kepuasan konsumen dan pemasaran. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi Wulansari. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulansari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh saudara Aep, yaitu tentang jenis audit sistem manajemen mutu. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, audit pihak pertama atau audit mutu internal. Tujuannya adalah untuk memantau efektivitas penerapan sistem mutu dan merupakan alat manajemen untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, audit pihak kedua atau audit eksternal. Tujuannya yaitu melakukan penilaian terhadap vendor atau pemasok baru. Yang ketiga, audit pihak ketiga atau bisa disebut juga dengan audit eksternal dan independen. Tujuannya untuk kesesuaian sistem perusahaan dengan standar sistem yang dipersyaratkan pelanggan. Adapun pihak yang terkait di dalam audit dibagi menjadi 3, yaitu auditor adalah
orang atau pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit. Yang kedua, audit. Audit adalah orang atau pihak yang menjadi objek audit. Yang ketiga, stakeholder adalah pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit. Lalu, jenis-jenis audit berdasarkan kedalaman audit dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem audit. Sistem audit memiliki 6 fungsi. Yang pertama, audit sistem. Yang kedua, audit kesesuaian. Ketiga, audit produk. 4, rencana. 5, prosedur. 6, komitmen. Yang kedua, audit kesesuaian. Itu jenis audit inilah yang banyak digunakan dalam pelaksanaan audit mutu internal. Yang ketiga, audit produk. Audit ini menentukan derajat pencapaian kepuasan pelanggan. Biasanya audit produk melibatkan kendali mutu. Lalu tujuan audit sistem manajemen mutu itu dibagi menjadi 7. Pertama, tingkat keekonomian, efisien, dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan manajemen tersebut. Yang ketiga, masalah yang ada dapat diidentifikasi dan juga penyebabnya. Keempat, pengamatan aset dan informasi. Kelima, peluang peningkatan pendapatan dan laba atau penurunan biaya dalam organisasi dapat diidentifikasi. Keenam, pencegahan, deteksi kesalahan, dan penipuan. Ketujuh, kualitas pencatatan akuntansi dan penyusunan informasi keuangan atau manajemen yang dapat diandalkan secara berkala. Kemudian, teknik audit sistem manajemen mutu, yaitu dibagi menjadi 7 juga. Yang pertama, mengidentifikasi proses. Yang kedua, pengumpulan dan memverifikasi informasi. 3, pertemuan tim audit. 4, pelaporan audit. 5, mendokumentasi ketidaksesuaian pada saat proses pelaksanaan audit. 6, tindakan perbaikan. 7, tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan tindakan perbaikan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh saudara Pak Aziz. Terima kasih. Teknik audit sistem manajemen mutu. 1. Mengidentifikasi proses dan mengaudit sistem manajemen mutu. 2. Mengumpulkan dan memverifikasi informasi. 3. Temuan audit. 4. Pertemuan tim audit. 5. Pelaporan audit. 6. Mendokumentasikan ketidaksesuaian. 7. Tindakan perbaikan. 8. Tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan tindakan perbaikan. Proses sertifikasi sistem manajemen mutu. 1. Mengajukan permohonan ke lembaga sertifikasi sistem mutu. 2. Audit dokumen sistem mutu. Adekuasi audit. 3. Pre-assessment. 4. Initial assessment. 5. Keputusan sertifikasi. 6. Penyerahan sertifikat. 7. Surveillance setiap 6 bulan. Kesimpulan, hasil audit dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu manfaat audit yang paling sentral adalah sebagai dasar untuk mengambil keputusan, melakukan perbaikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi organisasi. Dengan informasi hasil penilaian auditor dan rekomendasi yang disampaikan,
akan memungkinkan pimpinan unit operasi melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas maupun produktivitas usaha secara lebih terarah. Proses audit merupakan media pembelajaran dan pertumbuhan yang tidak ternilai harganya bagi para pelaku audit itu sendiri. Karena melalui proses audit terjadi proses pemahaman secara mendalam tentang seluk-beluk organisasi serta permasalahannya yang dihadapi, baik permasalahan secara skala organisasi maupun permasalahan spesifik yang ada pada setiap fungsi dalam organisasi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.